Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, dan juga edukasi serta wawasan. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan tema-tema yang menarik untuk diperbincangkan. Nah pemirsa, kami juga senantiasa memberikan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pada malam hari ini, tema perbincangan kita, peran Kesbangpol Kabupaten Pulang Pisau dalam mewujudkan pemilu kada damai. Nah, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya dengan Kepala Kesbangpol Pulang Pisau dengan Bapak Dr. Andes Sugono MM MPD. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak, apa kabar? Malam, kabar baik Ibu. Terima kasih Pak, kami sudah boleh sowan ke kantor sini Pak. Pemirsa, pada malam hari ini kita ingin mengetahui seperti apa peran dari teman-teman Kesbangpol. Kemudian, apa yang menjadi tugas pokok mereka? Seperti apa mereka mengayomi, melayani teman-teman ormas, dan juga seperti apa peran mereka di dalam pemilu. Bersama saya, Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita langsung saja bersama dengan Bapak Sugondo, Kepala Kesbangpol Kabupaten Pulang Pisau. Pak, seperti di awal tadi kita ingin mengetahui seperti apa sih Pak yang menjadi tugas, kemudian fungsi dari teman-teman serta wewenangnya sampai seberapa jauh nih Pak? Terima kasih Ibu. Badan Kesbangpol Kabupaten Pulang Pisau, salah satu tugasnya adalah melakukan deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini terhadap berbagai macam persoalan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Ibarat pepatah mengatakan bahwa misalnya ada jarum yang jatuh di hulu, maka di hilir kita harus mendengar. Karena Badan Kesbangpol ini sejatinya adalah kepanjangan tangan daripada pimpinan, atau boleh dikatakan mata telinganya pimpinan, di mana berbagai persoalan, berbagai penanganan konflik, apalagi terkait dengan pemilu kada ini, hal-hal yang berbau sara dan seterusnya, ini Kesbangpol harus tahu sebelumnya. Kemudian Pak, tugasnya tadi Bapak jabarkan, kemudian wewenang yang dimiliki oleh teman-teman Kesbangpol ini Pak, dari segi pendidikannya, kemudian deteksi, cegah, dan juga berkolaborasi untuk tindakan selanjutnya. Kesbangpol ini memiliki 3 bidang, yaitu bidang Wasnas, bidang Poldagri, dan bidang Iwasbang, di mana yang ada keterkaitannya dengan mewujudkan pilkada damai di Kabupaten Pulang Pisau. Ini yang banyak berperan adalah di bidang Wasnas dan di bidang Poldagri. Sebagai contoh, misalnya untuk menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Pulang Pisau, ini teman-teman dari Wasnas ini banyak melakukan sosialisasi, monitoring ke daerah-daerah, terutama pada aliran-aliran beragama maupun aliran-aliran kepercayaan, di mana yang nantinya bisa mengganggu jalannya pemilu kada di Kabupaten Pulang Pisau. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi Pak masalah kesiapan kita terhadap pemilu kada ini, saya ingin mengetahui seperti apa sih Pak yang dilakukan teman-teman. Ada bidang ideologi, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama lah, sampai ketahanan ekonomi ini Pak masuk di ranah teman-teman. Bidang Iwasbang, bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi,
itu salah satu tugasnya di sana ada menangani terkait tentang FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, di mana dalam FKUB ini kita biasanya bekerja sama dengan Kemenak, dan di bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, di mana kita selalu berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan FKUB ini. FKUB ini sangat penting karena mengingat bahwa Kabupaten Pulang Pisau yang mempunyai penduduk kurang lebih 162.000 lebih dengan 22 etnis dan 5 agama, tentunya kita menjelang pemilu kada ini jangan sampai ada sara. Oleh karena itu peran FKUB di Kabupaten Pulang Pisau ini sangat diharapkan, dan kita Kesbangpol ini sudah melakukan itu. Kalau tadi berbicara tentang ketahanan untuk kita pilkada, saya penasaran yang untuk bidang ekonomi, Pak. Untuk Kabupaten Pulang Pisau sendiri seperti apa sih, Pak? Peran dari Kesbangpol ini sampai ngurusin ini, Pak, ketahanan ekonomi, budaya juga. Terus kabeh diurusi, Pak. Ya. Jadi untuk ketahanan ekonomi, karena mengingat bahwa Pulang Pisau ini merupakan salah satu lumbung padi, atau boleh dikatakan leading sektornya food estate, yang program kedua setelah Kapuas. Nah, kita di ketahanan ekonomi itu biasanya teman-teman dari Wasban itu melakukan survei terkait dengan bagaimana keadaan ekonomi yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Ada inflasi apa tidak, kemudian mereka melakukan monitoring ke pasar, menanyakan harga-harga, karena biasanya kalau inflasi itu yang terjadi itu harga beras naik, harga telur naik, harga cabai naik. Nah, kemudian dari kita yang bisa menyampaikan kepada masyarakat, tentunya kalau padi barangkali kita Kabupaten Pulang Pisau tidak kekurangan karena kita lumbung padi, bahkan kita bisa memenuhi padi yang ada di kabupaten sekitarnya, termasuk Palangkaraya dan seterusnya. Kemudian kita juga terkait ketahanan ekonomi itu untuk ibu-ibu rumah tangga, kalau kita kan tidak ada PKK di sini, kita adanya DWP. Ibu-ibu DWP itu kita menyarankan agar kita juga, artinya untuk ketahanan itu menanam sayur-sayuran, menanam pertanian, menanam cabai dan seterusnya. Tanaman toga, Pak. Ya, sampai toga. Segitu yang diurus oleh teman-teman Kesbangpol? Ya, itu salah satu aja, terutama kita untuk yang di dalam, yang internal dulu. Karena juga Kabupaten Pulang Pisau ini ada tim yang khusus ya untuk melakukan itu, yaitu yang biasanya di bagian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Faktor, Pak, yang mempengaruhi ini tadi Bapak katakan juga kan ekonomi, kemudian sosial. Seberapa besar, Pak, urgennya ini ketika hal ini terganggu, Pak, dalam kehidupan kita? Nah, kita memang berusaha sesuai kemampuan dari Kesbangpol, karena kita juga ini punya mitra kerja banyak kita yang terkait dengan itu. Misalnya di Perindakop itu ada di sana, misalnya pasar penyeimbang, pasar murah, dan seterusnya. Kemudian di perikanan, kemudian di pertanian, di ketahanan pangan, yang semuanya semata-mata untuk meningkatkan yang pertama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pulang Pisau, yang kedua supaya inflasi ini bisa diatasi oleh Kabupaten Pulang Pisau, karena inflasi ini merupakan isu strategis nasional. Bisa nggak bisa, kita harus segera menangani itu. Ketika ekonomi sosial terganggu, otomatis ketahanan kebangsaan kita juga akan terganggu. Ini mempengaruhi semua sektor, Pak. Inilah yang melandasi kenapa teman-teman sampai juga mengurusi
permasalahan ekonomi sosial ini, Pak? Apabila, Pak, ini tidak dijadikan headline, Pak, apa yang akan terjadi, Pak? Kami berharap bahwa jangan sampailah, artinya ketahanan pangan yang ada di kabupaten terganggu, kemudian akan mempengaruhi hal-hal yang lain. Kami sebagai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu kami mengingatkan kepada masyarakat untuk artinya untuk yang pertama kita harus cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu salah satunya adalah membeli produk dalam negeri. Nah, membeli produk dalam negeri atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pulang Pisau itu adalah salah satu upaya atau cara untuk menangani ketahanan ekonomi yang terganggu. Itu salah satu upaya. Oleh karena itu di Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan itu ya kita aman-aman saja sementara terkait ketahanan ekonomi. Kemudian Pak, kalau kesenjangan sosial, kemudian Bapak tadi mengatakan ideologi kebangsaan, kalau dari sejak dini itu tidak dipupuk, Pak, dampaknya kemudian untuk dari yang muda saja, generasi, apalagi sekarang kan generasi milenial, generasi Gen Z, apabila mereka ini tidak sejak dini, Pak? Kami berusaha, Ibu, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan terkait kearifan lokal supaya terkait dengan wawasan kebangsaan ini harus dimasukkan di kurikulum pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sederajat. Mengapa demikian? Kita tidak kepingin anak-anak kita, generasi kita ini ke depan tidak tahu apa sih Pancasila, apa itu dasar negara kita, apa sih lagu Indonesia Raya. Jangan sampai mereka-mereka ini tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan kita. Nah, upaya-upaya itulah yang kami laksanakan. Kami berusaha kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Tidak hanya itu saja, Ibu, untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, Badan Kesbangpol Kabupaten Pulang Pisau ini setiap tahun juga membagikan bendera merah putih kepada masyarakat, yang dimana masyarakat itu dipandang kurang mampu dan tidak punya bendera. Nah, kita biasanya melalui kecamatan melalui desa untuk dibagikan ke 95 desa, 4 kelurahan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Itu adalah salah satu wujud kita cinta terhadap tanah air dan meningkatkan wawasan kebangsaan kita. Oke, kita lanjut, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, pengamatan Bapak, anak-anak muda sekarang seperti apa sih, Pak, untuk wawasan kebangsaannya? Adakah degradasi dari yang dahulu, Pak, zaman-zaman sebelumnya ke sekarang? Kemudian seperti apa kita untuk meningkatkan itu, selain tadi Bapak mengatakan ke Dinas Pendidikan, kemudian membagikan bendera, apalagi upaya yang harus masif kita lakukan? Kita setiap tahun, bahkan dalam tahun ini kita ada 2 kali melaksanakan wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa. Yang pertama melalui Paskibraka, Bu. Kebetulan Paskibraka itu yang melaksanakan untuk tahun ini adalah Badan Kesbangpol Kabupaten Pulang Pisau, di mana sebelumnya dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Pulang Pisau. Dan pada 2 minggu yang lalu kami juga diundang oleh Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Pulang Pisau untuk memberikan narasumber tentunya kepada para pemuda, ya, anak-anak SMA sederajat, meliputi 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Kami juga memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Rupanya mereka menyambut baik dan hal ini sangat
bermanfaat sekali untuk Kabupaten Pulang Pisau. Kita kembali lagi Pak, remind Pak, yang dikatakan karakter pelajar Pancasila Pak. Kita kembali lagi, ini udah lama nih Pak nggak digaungkan lagi pendidikan karakter, kemudian pelajar berkarakter Pancasila. Karakter Pancasila atau karakter pemuda Pancasila ini sebenarnya kalau kita berbicara karakter ini sebenarnya itu yang perlu dibina itu dari bawah dulu. Karena karakter itu akan terbentuk dari keluarga si pemuda itu. Kemudian dari sekolah juga mereka akan terbentuk mengenai pengetahuan terkait karakter kebangsaannya, karakter terhadap bangsa dan negara Pancasila. Nah, kemudian yang kita harapkan dari para pemuda kita dengan karakter pemuda yang berpancasila ini, harapannya para pemuda ini memahami, tidak hanya memahami saja, tetapi juga melaksanakan perbuatannya sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila, baik sila yang pertama sampai sila yang kelima. Ketannya kan angel Pak, kan itu banyak Pak. Nah, contoh konkretnya saja, misalnya kita sehari-hari atau di sekolah Pak, kita memahami nilai-nilai Pancasila. Jangan-jangan butir Pancasila dengan anunya udah lupa Pak, kan pelajarannya sekarang udah mulai beda. Nah, itu seperti apa Pak? Nah, jadi begini Bu, untuk pengamalan Pancasila, sila pertama dari sampai sila kelima itu kita bisa, anak-anak itu bisa artinya melakukan kegiatan itu, misalnya saja ketuhanan yang Maha Esa. Untuk ketuhanan yang Maha Esa itu kalau anak-anak itu melaksanakan sholat, bagi yang Muslim, bagi yang Nasrani ke gereja, bagi yang Buddha, Hindu ke pura dan wihara, itu adalah salah satu wujud untuk melaksanakan Pancasila, terutama sila yang pertama. Sila kedua, kemudian dia mempunyai adab yang baik, ya, punya etika yang baik, ya, itu adalah salah satu. Kemudian rasa persatuan dan kesatuan bangsa kita wujudkan bahwa anak-anak itu bisa mengikuti upacara bendera di sekolahnya, bisa mengibarkan bendera yang ada pada waktu apel atau upacara bendera, bahkan sampai mereka tuh bersimpati untuk menjadi paskibraka yang setiap tahun kita laksanakan. Itu sila ketiganya. Sila keempatnya, mereka itu selalu kami usahakan, kami sosialisasikan, kamu jangan golput, ya, baik itu pemilu kada, itu satu suara akan mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau selama 5 tahun. Nah, itu untuk sila keempat. Sila keempat. Nah, sila kelimanya itu artinya mereka itu harus bisa berbuat adil terhadap sesamanya. Bersimpati, berempati sudah masuk di situ. Ya, itu perlu sebenarnya sekali. Kalau sehari-hari dijalankan kita sudah memenuhi kelima sila ini Pak. Cuman karena kalau berteori kan agak-agak kok angel gitu, kok susah. Ternyata kalau ketika Bapak menjabarkan tadi kan semua itu sudah dilakukan. Oke, sebelum kita lanjut lagi Pak, kita masuk ke mitigasi pemilu kada, kerawanan konflik, kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Tatap Muka, masih dengan tema peran Kesbangpol dalam mewujudkan pemilu kada damai, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau. Masih dengan saya, Bapak Dr. Andes Sugondo, MM.MEP, selaku Kepala Badan Kesbangpol. Kita lanjutkan Pak. Tadi kita sempat terputus, kita lanjutkan. Saya tuh ingin mengetahui lebih jauh lagi Pak. Di bawahnya teman-teman ini kan ada pembinaan ormas Pak. Nah, peran ormas ini sendiri kalau untuk ketahanan kita sendiri seperti apa, ketahanan keamanan, kemudian ketahanan pangan, sosial budaya seperti apa, dan kenapa ormas ini wajib berbadan hukum?
Terima kasih Ibu. Ormas ini sebenarnya ada beberapa macam. Ormas yang dibentuk oleh pemerintah, ada ormas yang dibentuk oleh masyarakat, dan ada ormas yang dibentuk oleh partai politik. Ada tiga ya. Nah, ormas ini yang sudah terdaftar di Kabupaten Pulang Pisau, terutama di Badan Kesbangpol, ini mereka ini memang kebanyakan sudah berbadan hukum, ya, karena berbadan hukum itu melalui Kemenkumham yang ada di Palangkaraya, tidak harus ke Jakarta sana. Mereka ini biasanya seperti ormas-ormas itu ormas lokal, misalnya kayak seperti Wardaya, Baperdaya, itu kan otomatis tidak hanya di Kabupaten Pulang Pisau saja, tetapi mereka ada di provinsi. Nah, dari mereka otomatis sudah berbadan hukum. Nah, yang tidak berbadan hukum itu biasanya ada, tapi ormas-ormas yang dibentuk oleh masyarakat juga. Tapi ormas itu adalah berupa paguyuban. Nah, biasanya kalau yang berupa paguyuban, kami menyarankan supaya ada akte notarisnya. Ya, karena kalau sudah ada akte notarisnya, nanti terkait dengan bantuan hibah itu nggak ada permasalahan. Itu biasanya kami menyarankan seperti itu. Nah, ormas, organisasi masyarakat ini adalah mitra kerja dari pemerintah, terutama Badan Kesbangpol dalam hal ini. Nah, lebih-lebih dalam menghadapi pemilu kada tahun 2024 ini yang tidak lama lagi, barangkali sisa 14 hari lagi atau 13 hari lagi, 14 hari lagi ya, karena ini tanggal 13, pelaksanaannya tanggal 27. Ini sangat diharapkan, karena salah satu peran ormas itu adalah menciptakan suasana kondusif, menciptakan suasana aman, tidak hanya dari TNI Polri aja, kami juga mengharapkan dari ormas itu berperan aktif untuk mewujudkan pemilu yang damai, aman dan lancar. Ini seharusnya idealnya Pak. Tapi bagaimana Bapak melihat malah kadang sesama ormas berkonflik Pak? Apa sih yang direbut gitu loh dalam tanda kutip di sini. Nah, kalau yang data teman-teman itu seperti apa Pak? Kita kan sering ngelihat kadang ormas yang ini, mohon maaf Pak, ormas yang ini membackingi perusahaan A misalnya, ormas yang ini membackingi kubu masyarakat. Nah, posisi teman-teman Kesbangpol kan berada di tengah-tengah ini seperti apa Pak? Kami sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah tentunya harus berbuat netral. Dan biasanya Kesbangpol ini salah satu tugasnya adalah memberikan mediasi. Kemarin kita juga baru memediasi konflik lahan di perusahaan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dengan masyarakat. Dan karena tidak ada titik temunya, kami melanjutkan mereka ke pengadilan. Karena yang bisa memberikan putusan adalah pengadilan, bukan dari pihak kami. Kami hanya bisa memediasi, hanya bisa memberikan jalan keluarnya. Itu Ibu. Nah, kalau ada masing-masing ormas yang saling berebut, saling gontok-gontokan ibaratnya, kami selaku pembina ormas itu kami selalu mengingatkan tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing ormas itu sendiri. Kalau mereka memahami, tentunya tidak akan terjadi. Kembali ke ADART masing-masing. Iya, betul sekali Ibu. Karena mereka tanpa ada ADART, mereka tidak akan disalurkan dana hibah. Adakah sanksi Pak ketika ormas ini dalam tanda kutip ngeyel? Kalau mereka tuh melakukan pelanggaran, itu biasanya kami memberikan teguran. Kalau teguran tidak dihiraukan, kemudian kami ya akan memberikan sanksi kepada mereka. Artinya ya tidak kami
daftar mereka yang ada di Kesbangpol ini ya kami keluarkan karena melanggar ADRT itu seperti itu. Berarti Tapi, bisa ya, melakukan sanksi teman-teman ya, di sini. Tapi selama ini nggak ada. Ya, mereka baik-baik aja. Baik itu ormas adat ini kan juga ada. Ya, betul. Seperti Batamat itu kan termasuk ormas adat. Selama ini baik-baik saja, nggak ada pelanggaran. Termasuk DAD Ya, di bawah teman-teman, teman-teman juga. Kalau ada masalahnya riak-riak kecil ya bisa mereka menyelesaikan sendiri. Internal mereka. Tanpa harus melibatkan dari teman-teman. Tetapi ketika teman-teman ormas ini berkonflik dengan hukum, ada kasus mereka melanggar atau berbuat kriminal dan segala macam, maka teman-teman dari Kesbangpol langsung menyerahkan ke yang berwajib berarti. Betul sekali. Kemudian apa yang menjadi peran teman-teman Kesbangpol di sini, Pak? Biasanya setiap tahun kami melaksanakan sosialisasi pembinaan parpol. Di situ kami mengundang narasumbernya itu juga dari keimigrasian sana, yang dasar-dasar hukumnya seperti apa. Kami juga mengundang dari Polres, dari Kejaksaan, supaya mereka ya memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai ormas itu sendiri. Kalau Bapak melihat saat ini, Pak, seberapa sih Pak atensi teman-teman atau warga atau pelajar atau pemuda dengan keberadaan yang namanya Kesbangpol ini untuk mensosialisasikan, Pak, tentang kebangsaan, tentang nasionalisme, tentang radikalisme, itu seperti apa, Pak? Kalau kita melihat terutama para anak-anak muda, biasanya kami memberikan sosialisasi itu kebanyakan dari anak-anak sekolah, ya, anak SMA kelas 1, 2, 3 terkait dengan wawasan kebangsaan, terkait dengan narkoba, narkotika. Ini setiap tahun, bahkan minggu depan kami melaksanakan sosialisasi anti narkotika. Itu di Kecamatan Kanilir kami mengundang 100 pemuda. Besok kami meluncur ke Maliku dan Pandai Batu juga dalam hal yang sama. Kami memberikan sosialisasi kepada pemuda-pemuda yang di sana terkait bahaya anti narkoba. Itu salah satu upaya yang kami tempuh. Tentunya kami bekerja sama dengan BNK. Sementara saya adalah kepala pelaksana hariannya BNK, kepala Badan Kesbangpol ini. Sekaligus Pak, 1 kali dayung 2-3 pulau terlampaui, Pak. Ya, betul itu. Oke, kita lanjut, Pak. Ada teman-teman kan deteksi dini tadi Bapak katakan, kemudian ada cegah dini, ada penanganan dini. Yang urgen selain narkoba saat ini itu apa, Pak? Apakah ada ajaran yang Bapak katakan tadi, mungkin di Pulang Pisau juga sudah masuk, yang pengawasan jemaah Islamiyah juga? Atau ajaran-ajaran lain? Kabupaten Pulang Pisau ini ada 11, kurang lebih 11 yang namanya aliran kepercayaan atau aliran beragama. Banyak juga, Pak. 11. Nah, dari 11 itu kami melihat mana yang kelihatannya rawan. Salah satunya yang masih ada di Kabupaten Pulang Pisau itu JAI, Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Itu ada di Kecamatan Pandai Batu, Desa Kantan Atas. Jumlah umatnya ada 33. Kami juga baru saja melaksanakan pemantauan monitoring ke daerah sana, karena menjelang pemilu kada ini jangan sampai terjadi apa-apa. Kami menginginkan pemilu kada ini dalam keadaan kondusif, aman, lancar, dan damai. Oleh karena itu, mitra kerja kami bawa. Mitra kerja Kesbangpol ini kan ada Kejaksaan, TNI Polri, ada TNI Polri, ada dari Bindang. Yuk kita bersama-sama. Ada Ketua MUI, ada FKUB-nya, kami ajak ke sana untuk memantau mereka-mereka yang kita anggap boleh dikatakan radikalisme, karena kita tahu bahwa
radikalisme itu adalah embrionya terorisme. Yes. Tapi kita tidak kepengen itu ada di Kabupaten Pulang Pisau. Tapi setelah kita melakukan monitoring ya dari tahun ini, tahun sebelumnya, ternyata mereka ya baik-baik saja, tidak pernah menimbulkan SARA yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Saya penasaran Pak, tadi Bapak mengatakan kan ada 11 aliran di sini Pak. Bagaimana juga teman-teman dari Kesbangpol ini menciptakan supaya yang namanya ormas kemudian kepercayaan ini bisa seiring sejalan Pak, mengingat di tempat kita ini kan masih banyak yang Bapak katakan tadi kan ormas kesukuan, kemudian yang berbau, ya memang masih berbau kelokalan lah, supaya tidak mereka ini saling bertentangan Pak. Tadi sudah saya sampaikan rasanya, jadi setiap tahun kita melakukan pembinaan ormas. Ya, pembinaan itu tentunya narasumber kita tidak hanya dari kejaksaan, dari kepolisian, ada juga dari Palangkaraya. Nah, kemudian terkait dengan aliran kepercayaan maupun aliran beragama itu, setiap tahun juga kita melaksanakan yang namanya sosialisasi pakem. Pakem itu pengawasan aliran kepercayaan, ketuanya adalah Kajari Pulang Pisau. Nah, Kesbangpol ini adalah mitra kerjanya, dan Kesbangpol ini juga salah satu yang punya peran di pakem ini, karena setelah kita sosialisasi, kita mengundang dari berbagai aliran-aliran beragama, aliran kepercayaan, kami melakukan monitoring. Nah, jadi untuk mengetahui di lapangannya itu seperti apa, benar apa enggak yang disampaikan waktu sosiali oleh si aliran kepercayaan ini. Nah, kami juga ke sana. Dan tahun 2023 tadi sudah saya sampaikan bahwa Kesbangpol ini walaupun ada jarum yang jatuh di hulu, di hilir kita mendengar. Nah, karena kita kan mata telinganya pimpinan. Tahun 2023 itu ada permasalahan juga di Kahayan Kuala. Itu terkait orang yang mengaku dia itu sebagai Habib. Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Ternyata dia bukan Habib. Nah, itu Kesbangpol juga harus menindaklanjuti ke lapangan benar apa enggak. Karena Habib itu siapa orang tuanya tidak mau memberikan anaknya, kalau yang menyunting itu Habib. Nah, setelah kita datangi ke sana, motifnya ekonomi Pak. Motifnya ekonomi karena apa? Kalau tausiah dia hanya sebagai ustadz, dia akan dibayar 200-300 ribu. Tapi kalau punya embel-embel Habib, maka akan lebih dari itu. Informasinya seperti itu. Dan sempat dapat istri yang di sana. Ternyata yang membongkar Habibnya itu adalah orang tuanya sendiri. Pada waktu pernikahan, orang tuanya nggak berani disebut Habib. Saya bukan Habib. Begitu. Luar biasa pekerjaan teman-temannya sampai hal yang sekecil itu. Kemudian saya itu penasaran Pak, seperti apa sih teman-teman ini selain tadi melakukan deteksi dini, kemudian pencegahan, ini kan semua penanganan dini. Nah, itu seperti apa Pak dari yang seperti ini tadi? Seperti apa maksud saya itu intelnya? Nah, intelnya teman-teman ini Pak. Jadi kami tadi sudah saya sampaikan, kami itu sebenarnya tidak kerja sendiri. Ya, ada mitra. Kami bermitra dengan Polri, terutama dengan Kasat Intelkamnya terkait dengan radikalisme, terkait dengan orang asing. Ya, kami bermitra dengan Kasat Narkoba terkait dengan narkotika, ya, dengan Kejaksaan, dengan Bimda. Nah, karena tugas kami salah satu adalah deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini. Salah satu yang sudah kami laksanakan walaupun
pada intinya memang sudah banyak. Salah satu contoh saja yang kami sampaikan, Ibu, ada kapal berbendera Malaysia. Kapal berbendera Malaysia berarti kapal asing ya, kapal asing. Tujuannya ke Gunung Mas, mau melakukan pengerukan, ternyata kandas di wilayah Kecamatan Panamatingang, tepatnya di Desa Manen Kaleka. Kandas di sana. Nah, sebenarnya dia mengeruk apa? Sungai lumpur, karena kandas dia mengeruk emas gitu. Nah, jadi kan kami selaku kepanjangan dari pimpinan, ya kami melakukan deteksi dini, cegah dini, penanganan dini. Kami meluncur ke sana, ya mengingatkan bahwa mereka ini tidak boleh melakukan kegiatan itu karena tujuan utama bapak-bapak sekalian, karena ada orang asingnya di situ, adalah memperdalam sungai, mengeruk sungai, mengeruk lumpur, bukan mengeruk emasnya. Jadi untuk itu kami bekerja sama dengan TNI Polri untuk menghentikan kegiatan itu, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Karena masyarakat di situ pro kontra. Demikian. Ini ada kasus di tahun 2023 baru kemarin ya Pak? Ya, tapi sekarang sudah nggak melaksanakan kegiatan lagi. Kemudian yang untuk pengerukannya apakah terus dilanjut Pak? Karena kan mereka ini untuk sedimentasi tadi awalnya. Ya, itu. Apakah kembali ke tupoksi semula? Mereka mengeruknya bukan di Kabupaten Pulang Pisau, tetapi wilayah Gunung Mas. Saya nggak tahu. Oke, ya. Berarti tugas teman-teman lagi ataukah mereka dikembalikan Pak? Dikembalikan. Karena mereka orang asingnya pun bukan terdata di Kabupaten Pulang Pisau, tapi terdata di Kota Palangkaraya. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke mitigasi Pak khusus untuk pilkada. Menurut data yang dimiliki teman-teman dari Kesbangpol, wilayah mana saja Pak kira-kira di Kabupaten Pulang Pisau ini, di 8 kecamatan ini yang patut digarisbawahi? Kabupaten Pulang Pisau ini mempunyai 8 kecamatan. Dari 8 kecamatan, minggu kemarin Badan Kesbangpol termasuk dengan tim Des Pilkada sudah melakukan pemantauan. Nah, di mana dalam pemantauan itu kita ketemu dengan para camat, dengan para kepala desa, dengan penyelenggara pemilu yang ada di kecamatan, yaitu PPK dan Panwascam. Kita sudah ketemu. Jadi dalam pertemuan itu mereka menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pemilu kada, terutama terkait dengan TPS yang rawan banjir itu biasanya. Jadi kalau yang terkait dengan kerawanan masalah SARA itu tidak kami ketemukan, tapi yang ada adalah kerawanan untuk menyampaikan logistik. Logistik itu tanggal 24 November ini baru keluar dari KPU, dikirim ke kecamatan masing-masing, dan nanti 1 hari sebelum pelaksanaan hariannya itu sudah disampaikan ke desa-desa, dari desanya kemudian menyalurkan ke TPS-TPS-nya. Nah, untuk daerah-daerah yang rawan banjir atau karena gelombang rob air laut besar, itu kita sudah, tim Des Pilkada ini sudah mengantisipasinya, terutama menyiapkan klotok yang besar, menyiapkan bagaimana artinya mengemas kotak suara itu, mengemas suara itu yang dilapisi dengan plastik yang didobel sehingga nanti seumpamanya terkena air tidak bermasalah. Begitu juga dengan petugasnya yang mengantar juga
dilengkapi dengan apa alat-alat APD. keselamatannya. Nah, Gitu. daerah mana Pak yang dideteksi Bapak katakan tadi? Ada di daerah Sebango Kuala, ada di daerah Kayan Kuala, ada di daerah Maliku sebagian kecil, dan ada di daerah Wanamatinyang dan Kayan Tengah yang dimana daerah itu adalah daerah rawan banjir. Kalau untuk deteksinya tren konflik, kemudian antar pendukung paslon, kira-kira untuk Pulang Pisau sendiri Pak? Kalau antar pendukung paslon selama ini kami kan selalu mengikuti kegiatan mereka, baik itu apa namanya pencabutan nomor, kampanye damai dan sebagainya, kan memang Kesbangpol ada peranannya di situ. Kami memang diundang, kami biasanya saling mengawasi seperti itu. Ya, artinya ya jangan sampai menyinggung adanya politik identitas dan seterusnya. Jangan sampai ya, ada sara dan seterusnya. Dan biasanya dari tim-tim kampanye itu sudah diberi banyak masukan, terutama dari KPU itu juga. Bagaimana juga teman-teman mempersiapkan diri ketika kampanye ini sedang berjalan melalui media massa, Pak? Sekarang kan rawan juga tuh di media massa, media sosial kan, serang sana, hujat sana, serang sini. Nah, untuk wilayah Pulang Pisau sendiri, teman-teman untuk mengkeep itu, Pak, kemudian hoak itu tidak menjalela. Ya, untuk hoak dan seterusnya itu biasanya kami bekerja sama dengan Dinas Kominfo, Ibu. Kami juga bekerja sama dengan Bawaslu untuk mengatasi itu. Biasanya kalau mereka itu dari tim kampanye yang melanggar itu, Bawaslu akan cepat bertindak. Kalau dari teman-teman tim Kesbangpol, Pak? Tim Kesbangpol biasanya akan memberitahu, Bu. Kami tidak bisa langsung melakukan penanganan tanpa ada kita kerjasama dengan Bawaslu, karena memang Bawaslu itu yang pertama dia sebagai penyelenggara pemilu dalam hal pengawasannya itu. Nah, kami tidak boleh lepas dari. Iya. Kalau yang masuk ke teman-teman Pak yang pernah ditangani atau dilihat teman-teman di media sosial saat ini, Pak, saya ambil contoh salah satu di TikTok sekarang kan banyak tuh beredar. Yang ini saling menjelekkan yang ini, kemudian yang ini dibikin meme dan lain sebagainya. Berapa banyak Pak yang sudah masuk ke teman-teman dan ditangani? Kalau itu mereka ini tenaga kontrak, tenaga honor, ASN dan sebagainya, kami akan koordinasi dengan Badan Kepegawaian atau yang disebut sekarang BKPSDM di Kabupaten Pulang Pisau terkait itu. Tapi kalau itu terkait hal-hal yang sifatnya masyarakat, yang bukan TKL, bukan ASN, bukan P3K, berarti kami bekerja sama dengan Bawaslu, dengan Kominfo. Kalau memang itu ada apa namanya kampanye hitam dan seterusnya, itu. Mereka akan menyaring. Kalau memang seperti itu mereka akan tidak anukan lagi. Kalau Kesbangpol sendiri, adakah desnya Pak selama pemilu ini, Pak? Kami desnya ini mengikuti, kebetulan saya adalah pelaksana hariannya des pilkada pemilu, baik pemilu maupun pilkada pemerintah daerah. Tadi narkoba juga Pak. Narkoba kami anunya juga. Jadi untuk 8 kecamatan ini kami tidak pernah lepas, harus ada. Kecuali sakit saya. Kalau saya nggak enak badan, kami nggak berani memaksakan. Iya, mengingat juga Pulang Pisau ini jaraknya cukup jauh. Kita lanjut Pak, kemudian bagaimana Pak SOP yang dilakukan teman-teman Kesbangpol dalam menangani suatu konflik, baik itu konflik sara, konflik sosial, ekonomi. Nah, ini seperti apa Pak? Konflik yang ada di Kabupaten Pulang Pisau itu yang sering kami melaksanakan mediasi itu kebanyakan adalah konflik terkait dengan lahan masyarakat dan lahan perusahaan. Ada juga kami menangani konflik
masyarakat itu terkait dengan karyawan yang ada di Kecamatan Pandibatu di perusahaan MKM itu atau Borneo Group itu. Kemudian setelah kami datang ke sana, akhirnya dari pihak perusahaan itu karena mem-PHK dan seterusnya, kemudian tidak menggaji, akhirnya setelah kita mediasi, akhirnya sudah kita temukan solusinya. Nah, kalau lahan ini setiap kecamatan ini banyak, Ibu. Ini kemarin kami mulai jam 11 sampai jam 1 kami juga melakukan mediasi terkait mediasi dari almarhum Haji Asmati di Subango sana dengan perusahaan besar yang ada di Kecamatan Subango. Karena sudah berkali-kali kami mediasi, akhirnya kami karena tidak ketemu titik temunya, kami sarankan mereka ke pengadilan karena biar pengadilan yang mengadili. Saya sampaikan juga ke Kesbangpol ini hanya sebatas memberikan mediasi saja, tidak bisa memutuskan. Jadi itu Ibu. Kalau Kesbangpol sendiri Pak memberikan sosialisasi atau pendekatan kepada perusahaan-perusahaan di Pulang Pisau Pak terkait yang tadi Bapak sampaikan terkait konflik, masalah sosial karyawan juga, kemudian masalah kebangsaan sampai narkoba seperti yang Bapak katakan tadi, bahkan terakhir pemilu kada Pak. Nah seperti apa ini Pak? Biasanya kami kalau di pihak perusahaan itu ada keterbatasan Ibu, karena memang di sana kan ada apa namanya dari ada manajemennya tersendiri, ada mitra kerja yang sendiri, misalnya di PTSP perizinan terpadu itu mereka kan izinnya melalui mereka, jadi mereka juga yang memberikan sosialisasi. Kemudian yang terkait dengan tenaga kerja biasanya mereka bermitra dengan Nakertran tenaga kerja dan transmigrasi. Nah kami biasanya yang terkait dengan konfliknya. Kalau ada konflik di masyarakat terkait itu biasanya kami yang bertindak. Karena memang pada prinsipnya untuk PKS sebutannya Bu, PKS itu penanganan konflik sosial, itu setiap tahun SK-nya itu diterbitkan oleh Kesbangpol. Nah kemudian yang tanda tangan siapa? Ketuanya adalah Bupati Pulang Pisau. Kesbangpol di situ sebagai sekretarisnya. Oke. Kemudian kita lanjut Pak. Kemudian Pak yang menjadi wewenang teman-teman ini supaya tidak tumpang tindih seperti yang Bapak katakan tadi gimana Pak? Kan itu setipis kertas tuh Pak. Ini wewenangnya ini wewenangnya ini. Supaya tidak ada overlapping dalam penanganan konflik, dalam pendeteksian itu seperti apa? Nah, biasanya seperti ini Bu. Contohnya penanganan orang asing Bu ya. Penanganan orang asing ini Kesbangpol biasanya bermitra dengan Dukcapil. Ini yang pertama. Kenapa harus Dukcapil? Karena kita untuk mengetahui domisili orang asing itu berada di Kabupaten Pulang Pisau itu sudah ada keterangan domisilinya apa belum. Itu yang pertama. Makanya kami mengajak Dukcapil ke lapangan, ke lokus kerja mereka, Check and recheck. Ya, untuk menentukan keterangan domisilinya, Dukcapil Bu ya. Kami mengajak Nakertran, tenaga kerja, terkait dengan ketenaga kerjanya, ada yang bermasalah apa enggak. Kami mengajak keimigrasian untuk mengecek paspornya betul apa enggak. Paspor itu paspor untuk bekerja atau paspor untuk misi agama atau paspor untuk semacam wisata saja. Itu setiap tahun sampai 2 kali kami melaksanakan dengan kejaksaan, dengan Polri kita juga mengajak sama-sama gitu. Kalau untuk Pulang Pisau sendiri ada nggak Pak kasus seperti itu tadi Pak? Selain yang Bapak katakan tadi harusnya mengeruk lumpur jadi ngeruk emas. Nah kasusnya, yang untuk seperti ini ada nggak Pak? Ini masuk Pulang Pisau. Mengingat Pulang Pisau banyak perusahaan loh Pak tadi Bapak katakan. Kalau di Pulang Pisau yang saya tahu itu mereka berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Ya, kalau ada riak-riak kecil terkait penanganan konflik lahan ya ada yang bisa kita selesaikan dan
kemudian ada yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya kami tindak lanjuti ke pengadilan. Gitu. Kalau untuk kemarin Pak, kita sudah melakukan pemilu legislatif. Ada nggak Pak riak-riak dari kemarin, kira-kira nih Pak, konflik atau gesekan di saat konflik pemilu legislatif, kemudian mengarah ke pemilu presiden, nah sekarang ke pemilu daerah, pemilihan kepala daerah? Kalau untuk pileg, pilpres kemarin bulan Februari 2024 itu kelihatannya pulang besok aman, damai dan lancar saja Bu. Karena kami juga Kesbangpol ini juga walaupun kita itu tidak resmi ada intelnya, tapi secara langsung atau tidak langsung di bawah Kabid Wasnas, Wawasan Nasional itu ada intelijennya kami. Ya, intelijen itu mengawasi mana-mana yang rawan konflik. Ternyata ya aman-aman saja. Bahkan partisipasi kita meningkat. Oke. Ya. Partisipasi apa nih Pak? Partisipasi terhadap meminimalisir konflik atau ke pemilu kadanya? Ya. Yang pertama adalah partisipasi pemilihnya dari tahun ke tahun kita meningkat. Tahun 2014 pulang pisau ini hanya ada 72%, tahun 2019 82,29%, tahun 2024 pileg pilpresnya itu kemarin ada 84%. Harapannya pada pilkada nanti paling tidak ya kita kalau bisa di atas 80%. Karena apa? Suksesnya pemilu, suksesnya pemilu kada itu bisa kita lihat dari partisipasi pemilih itu sendiri. Kalau banyak yang golput berarti gagal kita. Kalau menurut Bapak sendiri, apa Pak yang menjadi tren sehingga ada kenaikan ini dari tahun ke tahun ini sangat signifikan Pak? Kami selalu bekerja sama. Bekerja sama dengan siapa? Tentunya bekerja sama dengan penyelenggara pemilu. Karena anggaran penyelenggara pemilu, anggaran penyelenggara pemilu itu mulai dari KPU Bawaslu kan ada di Kesbangpol. TNI Polri ada di Kesbangpol. Jadi kami menyalurkan anggaran itu ke mereka. Kami selalu berharap supaya masyarakat Kabupaten Pulang Pisau itu jangan ada tidak tahu. Pertama, bupati, calon wakil bupatinya yang akan dipilih paling tidak diberitahu, karena tidak hanya masyarakat yang elit saja, masyarakat pedesaan itu banyak yang tahu. Lebih-lebih calon gubernur, wakil gubernur provinsi Kalimantan Tengah yang ada 4. Banyak yang tidak tahu. Ini adalah tugas kami dan tugas dari KPU untuk mensosialisasikan di 8 kecamatan itu. Nah, itu salah satu poin. Yang kedua, kami selalu mengajak kepada para kepala desa tentunya. Pada hari H pencoblosan, luangkan waktu 1 jam Bapak Ibu sekalian untuk mencoblos, jangan sampai golput. Karena satu suara Anda akan menentukan 5 tahun pembangunan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Itu yang selalu kami dengung-dengungkan kepada para kepala desa. Ya, bisa melalui dari Kesbangpol yang waktu kita ada kegiatan di kecamatan-kecamatan, maupun sosialisasi langsung dari KPU. Karena yang berhak memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu adalah tupoksinya dari penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, partisipasi pemilih di Kabupaten Pulang Pisau alhamdulillah meningkat dari tahun ke tahun. Saya penasaran Pak, ini kita sudah berada di ujung segmen. Bagaimana monitoring dari teman-teman Kesbangpol ini dan meyakinkan bahwa tadi calon-calon itu diketahui sampai akar rumput Pak. Gini sebentar lagi nih Pak, nanti ada yang cuma tahunya cuma 2. Nah, seperti apa Pak? Kami biasanya menyampaikan juga dengan
penyelenggara pemilu KPU itu untuk disosialisasikan ke 8 kecamatan untuk masyarakat kita. Jangan sampai masyarakat itu asal coblos saja tapi tidak tahu ya visi, misi dan program kerja bupati, wakil bupati dan gubernur, wakil gubernur. Itu yang selalu kami dengung-dengungkan. Yang kedua, pada waktu Des Pilkada kami melakukan monitoring karena Des Pilkada ini yang barusan seminggu full kami laksanakan itu adalah melakukan pemantauan, monitoring, baik itu TPS-TPS-nya, kemudian jumlah DPT, jumlah pemilihnya, kemudian daerah yang rawan, yang mana di situ juga dihadiri oleh semua kepala desa, kami menyampaikan. Karena berurut Bu, mulai dari Kesbangpol, mulai dari Kominfo terkait dengan blind spot untuk itu kan internetnya, kemudian Dukcapil terkait dengan DPT-nya, Kesbangpol secara umum gambarannya supaya tidak golput, supaya masyarakat ini tahu yang dipilih sesuai dengan hati nuraninya itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4 untuk gubernur, untuk bupati nomor 1 atau nomor 2 kita kenalkan di situ. Kita tidak boleh menggiring harus coblos ini itu jadi terserah sesuai dengan pilihan Bapak Ibu, yang penting jangan golput. Itu biasanya kami selalu di 8 kecamatan yang dihadiri oleh 95 desa 4 kelurahan. Gitu. Kalau terakhir Pak ini untuk simulasi penanganan konflik dan daerah rawan serta tadi kebencanaan, sudahkah dilakukan teman-teman dan seperti apa? Biasanya sebelum pemilu itu pasti ada Pak simulasi. Kalau yang simulasi, kalau yang penanganan bencana itu biasanya dari BPBD. Kami tidak pernah. Kemarin waktu Des Pilkada juga dari BPBD itu hadir. Ya, mereka memetakan daerah-daerah yang rawan bencana ya, seperti saya sampaikan ke Ibu tadi. Itu. Kalau yang rawan konflik saya kira tidak ada, mana-mana saja. Kemudian untuk sosialisasi itu biasanya Ibu ada ini Bu, ada dari Bawaslu dan ada dari Polri itu melaksanakan kegiatan itu untuk penanganan itu. Kelihatannya sudah dilaksanakan itu. Kalau tugas teman-teman lagi Pak, yang harus kita waspadai itu kan pasca pemilu Pak. Nah, apa yang dilakukan ini Pak? Untuk gontok-gontokan ini udah kelar, saya tukaran Pak Lai. Untuk pasca pemilu mereka ini biasanya kan yang tidak puas dia mengajukan ke MK Ibu untuk melakukan sengketa. Sengketa ini juga ada batasnya karena mengingat kalau sudah sudah ada waktunya selesai, keputusan dari MK, KPU segera menetapkan calonnya. Kalau untuk bupati ini waktunya 1 bulan itu harus sudah dilantik. 1 bulan setelah ditetapkan oleh KPU. Kemudian kalau untuk gubernur setelah ditetapkan 27 hari itu harus sudah dilantik. Kalau jadwal yang saya lihat di peraturan yang ada itu, peraturan pemerintah atau Mendagri itu saya lupa itu nomor 84 itu, jadwal pelantikan untuk bupati itu tanggal 10 Februari, untuk gubernur itu tanggal 7 Februari. Nah, ini kan rawan nih Pak di range ini nih. Apa yang dilakukan teman-teman upaya supaya ini tetap berjalan sesuai dengan tadi jadwal yang sudah ditetapkan. Tapi kan kita riak-riak ini kan harus kita waspadai dan kita curigai. Biasanya kami selalu koordinasi dengan Polri, dengan ormas-ormas terkait kita untuk menjaga stabilitas, untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Pulang Pisau, jangan terjadi SARA, jangan terjadi apa-apa. Kalau memang sudah selesai ya selesai aja, kalau memang sudah ditetapkan KPU ya ikuti aja, jangan melawan keputusan pemerintah. Itu biasanya kami menyarankan. Closing statement Pak, apa yang ingin Bapak teman-teman sampaikan melalui Bapak supaya pemilu ini bisa berjalan, kemudian tadi supaya tidak golput dan juga hindarilah konflik. Silakan Pak.
Kami mengharapkan terutama pada masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang tidak lama lagi, 14 hari lagi kita melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilu kada tanggal 27 November. Harapannya Bapak Ibu sekalian ada waktu barang 1 jam untuk meluangkan waktunya untuk mencoblos sesuai dengan pilihan hati nurani Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada golput, karena satu suara itu akan mempengaruhi pembangunan selama 5 tahun di Kabupaten Pulang Pisau. Dan kepada teman-teman, baik itu para ketua-ketua ormas, mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas di Kabupaten Pulang Pisau agar pemilu kada tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau ini bisa aman, adil, dan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sudah panjang lebar ini berbicara mulai dari konflik pencegahan, kemudian program yang ke depan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita hari ini bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau dengan Bapak Dr. Andes Sugondo MMMPD. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di tema yang sama menariknya. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.